Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di doa malam, intimasi pribadi malam hari ini. Kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Sudah banyak saudara yang rindu untuk dipuaskan malam hari ini. Boleh angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya rindu saudara boleh lihat kiri kananmu, senyum yang terbaik. Sapa kiri kananmu, jabat tangannya. Atau berikan tos. Terus bilang, saya senang lihat kamu di tempat ini. Ayo lakukan. Lakukan. Kalau yang jauh boleh di dada-dada saja. Sambil senyum jangan lupa bilang, saya senang lihat kamu di tempat ini. Amin. Karena saya percaya malam hari ini sesuatu yang baik Tuhan rancangkan bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang bersyukur sekali lagi atas rahmat, kebaikan, kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami, yang tak pernah habis. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena campur tangan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Malam hari ini kami tanggalkan semua beban masalah kami. Kami fokuskan di waktu yang singkat ini hati dan pikiran kami untuk mengalami Engkau, untuk menikmati Roh Kudus, untuk mengalami terobosan, untuk dipuaskan. Sebab hanya di dalam Engkau kami dipuaskan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan doa malam di malam hari ini dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, Yeshua HaMashiach. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Katakan hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Yang terutama, terutama bagiku. Angkat kedua tanganmu, kemana? Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, nyanyikan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau sumber sukacita kami yang tak terbatas. Malam hari ini kami nyatakan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Sungguh yang terutama, terutama bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan penyertaan-Mu,
penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama angkat tanganmu dan sembah Dia. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu Bapa, oh yeah, anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Nyanyikan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Angkat tanganmu, sembah Dia, come on. Anugerah-Mu, it's only by your grace, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, Yesusku, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat suaramu, sembah Dia, oh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik di hidupku. Anugerah-Mu melimpah-limpah dalamku, anugerah-Mu memuaskan hidupku. Berkenanan dan kemurahan-Mu melingkupi hati dan hidupku. Oh, malam hari ini kami naikkan ucapan syukur di hadapan Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami angkat tangan, kami menyembah, sebab Engkau layak, sungguh layak disembah. Oh, terpuji
puji namamu. Keramashandera labo, keramashandera labashe, keramashikara yara labasho. Haleluya. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan. Oh, sebab kami tahu hanya di dalam-Mu ada kemenangan, hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan. Hidupku ditentukan oleh firman-Mu, bukan oleh perkataan manusia. Oh, aku milik-Mu, Yesus. Oh, dan Engkau milikku untuk selamanya. Terpujilah Engkau, terpujilah untuk selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, come on, katakan anugerah-Mu. Come on church, sing it. Anugerah-Mu, Jesus we love you. Semua karena bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Kami nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, oh Tuhan. Here we go. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan ucapan syukur malam hari ini katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, oh, Tuhan. Kasih dan sayang, sumber kekuatan. Haleluya. Come on, Yehai Surabaya, angkat tanganmu dan sama-sama nyatakan. Come on. Anugerah-Mu, 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 oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, Yesusku, anugerah-Mu, oh Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang terima kekuatan yang baru, berikan tepuk tangan bagi dia.
Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Oh haleluya. Oh, kami hidup karena melihat. Kami hidup karena kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidupku, nyata bagiku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, yang tak pernah terfikirkan, yang tak timbul di hati kami. Kau sediakan, Kau sediakan, Kau sediakan. Terpujilah Engkau, pemilik hidupku. Hidup karena perkenanan-Mu, hidup karena kasih setia-Mu yang melimpah-limpah di hidupku. Terima kasih, hosana ku nyanyikan bagi nama-Mu yang besar, bagi nama-Mu yang besar. Sebab Yesus, Kaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Kau anugerah yang terbesar, terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Oh terpuji nama-Mu. It's only by Your grace that I could live today. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Dengan bangga katakan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes Lord. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan, Yesus, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi yang setuju Yesus, kita dahsyat tepuk tangan bagi Dia. Come on. Kau tahu hatiku Tuhan. Katakan, Kau tahu. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Come on Surabaya, angkat tanganmu sama-sama. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku, dan anugerah-Mu selalu
mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja di tempat ini. Mari angkat suara menyanyikan dengan ucapan syukur. Kau tahu hatiku. Dengan tulus katakan, kau tahu rinduku. Sungguh kau tahu, oh, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan. Amin. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, setiap langkah kakiku. Terima kasih Bapak. Dalam setiap langkah, aku tahu dengan pasti hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Come on, menghadapi yang sungguh-sungguh percaya Dia setia. Katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Oh, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Pujian ini berkata, Yesus Kau anugerah terindah, terbaik. Tapi banyak dari kita mengandalkan harta kita, banyak dari setiap kita mengandalkan posisi dan jabatan kita, banyak dari kita mengandalkan nama besar kita. Kebanyakan dari kita tidak memprioritaskan Tuhan menjadi anugerah terbaik dalam hidup kita. Di malam hari ini, saya mau ajak setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada, mari jadikan Dia prioritasmu, jadikan Dia yang terbaik, jadikan Dia kapten dalam hidupmu. Biar Dia yang memimpin engkau, Dia akan membawa engkau ke padang yang berumput hijau, dan Dia akan menyegarkan jiwamu. Dia setia, Dia baik, Dia mengasihi engkau lebih dari apapun. Mari tundukkan kepalamu, buka kedua tanganmu. Buka kedua tanganmu. Jemaat saja katakan, Yesus Kau anugerah terindah. Dan anugerah-Mu, sebut namanya Yesus. Yesus, sekali lagi, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Oh Yesus, Yesus Kau terbaik,
Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mari sekali lagi sembah Dia, masuk lebih dalam lagi. Oh, terima kasih. Sungguh kau anugerah terbesar, sungguh kau anugerah terindah. Kau segala-galanya, lebih dari segalanya. Kau permata hatiku, kau juru selamatku, pemilik hidupku. Oh Yesusku, ku tak dapat jauh darimu. Ya Rabbashikana ya Rabbo, ya Rabbashina ya Rabbashe, ya Rabbashikana ya Rabbo, ya Rabbayakana ya Rabbashe. Oh Rabbashikana ya Rabbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kobashikina ya Rabbashe. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Oh, 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 oh. Firman-Mu berkata, di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Dan kami sepakat malam hari ini, setiap kami di tempat ini, kami akui kami lemah tanpa-Mu Bapa. Kami lemah tanpa-Mu Yesus. Saat Kau bersama dengan kami, saat Kau di dalam kami, kuasa-Mu yang menyempurnakan kami, membawa kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di hati kami hanya ada Engkau. Di hati kami hanya ada Engkau. Di saat aku lemah, kekuatan-Mu menopangku, berikan ku pengharapan. Di saat aku takut, kehadiran-Mu meneduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar. Hanya Kau Yesus, pribadi yang selalu ku andalkan. Penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu. Walau dunia akan berlalu, Engkau Yesus di hatiku. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Belajar sama-sama pujian ini, katakan, di saat aku lemah. Come on. Di saat aku lemah. Come on.
kekuatan-Mu menopangku, berikan ku pengharapan di saat aku takut. Kehadiran-Mu menuduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar, hanya Kau Yesus, pribadi yang selalu ku andalkan. Katakan, penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus, penuhiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Sungguh kami ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus di hatiku. Angkat kedua tangan-Mu sebagai bentuk pernyataan Engkau perlu Dia setiap saat dalam hidup-Mu. Angkat wajah-Mu dan pandang kemuliaan-Nya, sebab kekuatan yang baru hanya ada di dalamnya. Sebab keselamatan dan hari esok hanya ada di dalam satu nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu ku hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus di hatiku. Penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus, penuhiku. Katakan, dengan Roh-Mu, Engkau di dalam kami. Ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu ku hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau, sekali lagi jemaat Tuhan saja, penuhiku. Alami Dia di tempat dudukmu, alami Dia di mana engkau berada sekarang. Come on. Ku perlukan kasih, memulihkan hatiku. Oh, kami tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Katakan, Engkau Yesus, penuhiku dengan Roh-Mu. Ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu. Engkau Yesus di hatiku. Oh, walau dunia
Yesus di hatiku. Yeah. Walau dunia akan berlalu, Engkau Yesus di hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, seberapa banyak saudara yang bersyukur dan bersuka cita malam hari ini? Lambaikan tanganmu. Amin, semua diberkati, amin. Semua nikmati hadirat Tuhan malam hari ini, amin. Kita masuk lebih dalam lagi. Saya terlalu percaya Dia pribadi yang menyertai engkau. Bukan hanya Dia berjalan di belakangmu atau di depanmu, tapi Dia berjalan bersama dengan engkau. Dia pegang tanganmu. Dan Dia Tuhan Immanuel. Berikan tepuk tangan buat Dia. Come on. Satu pujian baru saya mau ajarkan buat jemaat YHS di Surabaya. Kita belajar sama-sama. Dan saya percaya pujian ini pasti akan menguatkan setiap kita. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Saudara percaya, amin? Percaya? Berikan tepuk tangan bagi Dia. Come on, katakan pujian ini. Telah kulihat perbuatan tangan-Mu. Saksikan bersama. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Sekali lagi katakan, telah kulihat perbuatan tangan-Mu. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan. Sekali lagi angkat tanganmu dan bersyukur. Come on. Ku bersyukur kepadamu Tuhan.
Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Oh, Immanuel, Immanuel. Oh. Angkat tanganmu sama-sama katakan, come on. Oh, Immanuel, Immanuel, Kau sertaku, Kau sertaku. Dia Immanuel, 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 Immanuel. Oh, Immanuel. Oh, Kau sertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel. Yesus, Kau sertaku, Kau sertaku. Immanuel, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan, mari angkat tanganmu, bersyukur. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidup. Pertolongan-Mu percaya setiap langkahku, setiap langkahku. Bersyukur kembali, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya bersandar kepadanya. Di hidupku, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan, ku bersyukur, come on. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Oh, setiap langkahku penuh dengan mujizat. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Come on church. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Katakan pertolongan. Pertolongan-Mu
Setiap langkahku penuh dengan mujizat, penuh dengan mujizat. Haleluya. Melangkah dalam kemenangan setiap hari bersamamu, melangkah di dalam janji-janjimu. Haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia. Haleluya. Setiap langkahku penuh kemenangan, setiap langkahku penuh mujizat-Mu. Setiap langkahku penuh kemenangan. Kami hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Yeah. Setiap langkahku penuh kemenangan. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Setiap langkahku penuh kemenangan. Kami hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Aminkan kata-kata ini, come on. Setiap langkahku ada di kemenangan. Setiap langkahku penuh dengan mujizat-Mu. Setiap langkahku mengalami kemenangan. Ku hidup di dalam janji-Mu yang setia. Oh, sebab kami tahu kami akan baik-baik saja bersama Engkau. Kami akan alami terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Ku akan baik-baik saja. Aku ada di dalam anugerah-Mu. Meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetap ku percaya. Angkat tanganmu yang percaya. Ku akan baik-baik saja. Yes Lord. Karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik. Ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Amin. Aku akan baik-baik, baik-baik saja. Berulang-ulang Kau menolongku. Thank you Lord, yeah. Berulang-ulang Kau membuatku
berulang-ulang kau membuatku melihat, mujizatmu masih ada bagiku. Anugerahmu tak pernah tinggalkanku. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus. Nyatakan, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik, cuma saja ku akan, come on, baik-baik saja. Yang baik-baik saja angkat tanganmu. Nah, Engkau Yesus, sumber kekuatan, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja, baik-baik saja. Oh, aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Sebab Engkau bersamaku, sebab Engkau di dalamku, sumber kuatku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji namamu. Pujian yang berkata, aku akan baik-baik saja. Saudara perhatikan saya sebentar, saya mau sampaikan sesuatu buat kita malam hari ini. Kata-kata baik-baik saja hanya dapat terjadi dalam kehidupan kita dan memiliki kuasa saat kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Dia, saat mujizatnya berlaku dalam hidup saudara dan saya, saat ada kesaksian yang nyata keluar dari mulutmu, maka kau dapat berkata, aku baik-baik saja. Tapi kalau kau tidak mengalami Tuhan, kau gak mengalami perjumpaan dengan Dia, kau gak punya cerita secara personal dengan Dia, maka kata-kata baik-baik saja menjadi kata-kata penghiburan dalam kehidupan kita saat kita ada di titik terendah. Saudara pernah ngalami? Saya ngalami barusan di depan. Waktu saya berlutut, saudara tahu gak, kaki saya sedang mengalami cedera yang cukup parah di lutut saya. Ada ACL saya yang robek. Dua lutut saya cedera dan sebenarnya saya gak boleh berlutut terlalu lama. Lalu saya coba untuk menghibur diri. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Dan kenyataannya gak baik-baik saja. Sakit saudara. Waktu persembahan, saya akhirnya dapat kesempatan untuk lurusin kaki. Waktu saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih. Masih bisa lurusin kaki, masih bisa nyembah Tuhan. Bertuhan bilang, karena aku sayang sama kamu, baru aku bisa bilang, aku baik-baik saja. Sepele buat saudara mungkin. Tapi bagi seorang yang mengalami Tuhan setiap detik dalam hidupnya, kata-kata ini akan menjadi kata-kata yang powerful dalam hidupnya. Amin saudara. Saya gak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya gak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi come on, jangan gunakan kata baik-baik saja hanya untuk menghibur diri kita. Buat apa kita menghibur diri kita, sedangkan kita bisa mengalami Dia. Sesuatu yang jauh lebih besar bisa terjadi dalam hidupmu saat kau mengalami Dia. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. So malam hari ini pertanyaan besar bagi setiap kita di tempat ini. Dan mengingatkan saya pribadi, apakah kita selalu menjadikan Dia prioritas dalam hidup kita? Apakah Dia menjadi yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita? Saudara harus tahu, saat kita sudah hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita dulunya gak baik-baik saja saudara. Kita semua gak baik-baik saja. Natur hidup kita adalah dosa.
Daging kita lemah, setiap saat bisa jatuh di dalam dosa. Sekuat-kuatnya kau berusaha, kau tetap akan jatuh di dalam dosa. Tapi karena kasih karunia, Tuhan memperdamaikan umatnya. Dia datang ke dunia, dia gak berdosa harus menanggung dosa. Supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi berharga, dilayakkan untuk terima keselamatan yang kekal. Amin. Bilang buat kiri kananmu, semua karena anugerah. Ayo bilang, semua karena anugerah. Semua karena satu oknum, satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang menolong setiap saat. Sehingga saudara dan saya boleh menjadi semakin serupa dari hari ke hari. Seturut dengan gambarnya. Tapi kadang-kadang kita selalu merasa kita gak pernah baik-baik saja. Kita selalu merasa kita ini lemah. Kita selalu merasa kayak kita gak berguna. Saya catat di sini, apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab kita gak bisa lihat karya Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menjadi penyebabnya kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita? Kita cuma fokus buat hal-hal yang gak penting, yang sepele. Sedangkan kita udah alami yang besar di belakang sana. Tapi kita ragu akan hari esok kita. Mari, saya mau bawa kita untuk lihat 3 poin dengan cepat. Poin yang menyebabkan kita gak bisa lihat karya Tuhan dan selalu berkata aku gak baik-baik saja. Yang pertama adalah karena kita terlalu fokus pada perkataan atau pendapat orang tentang diri kita dan sangat takut dengan kata-kata penolakan. Betul atau betul? Sangat takut dengan kata-kata penolakan, benar? Sehingga kita coba untuk menyenangkan semua orang supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa diakui. Terlalu fokus dengan perkataan manusia, terlalu fokus dengan pendapat orang. Hei, kamu anak-anakmu gak akan berhasil. Hei, usahamu gak akan berhasil. Kamu gak layak melayani. Saya mengalami kata-kata itu dari saya kecil, saudara. Keluarga besar melihat saya dan adik-adik saya seperti melihat sesuatu yang sangat jijik, sangat buruk. Mami dan papi saya harus melewati masa di mana mereka harus melewati itu. Saya dilahirkan di luar pernikahan, lalu mereka dikucilkan di tengah-tengah keluarga. Saya ingat benar, waktu saya sudah mulai mengerti, saya sudah mulai bisa menangkap perkataan orang dewasa. Saya ingat banget ada keluarga saya ngomong sama mami saya, anak-anakmu gak akan jadi apa-apa. Keluargamu keluarga gak berguna. Kamu cuma aib keluarga, memalukan. Dan itu terus ada dalam pikiran saya sampai saya tumbuh dewasa. Tapi bersyukur saya punya orang tua yang tinggal di dalam Tuhan. Yang berakar di dalam Tuhan. Setiap perkataan itu datang, dia tolak di dalam nama Yesus. Tidak berlaku dalam hidupku dan anak-anakku. Aku perkatakan berkat, anak-anakku sukses, anak-anakku sehat, anak-anakku berhasil. Mereka akan melayani Tuhan. Hari, bulan, minggu, tahun demi tahun kami lewati. Setiap perayaan hari Natal besar, kami kumpul keluarga besar. Semua keponakan diberikan hadiah Natal. Saya dan adik-adik saya tidak diberikan hadiah Natal. Di depan mata kami, semua diberikan hadiah Natal. Kami diasingkan. Sambil mereka lihat saya dan adik-adik saya sambil ketawa-ketawa sinis. Terus bilang, syukurin. Apain dia ada di tengah-tengah keluarga ini. Berulang-ulang setiap tahun saya alami. Saudara tahu, lewati proses ini, Tuhan mendewasakan keluarga saya. Tuhan membentuk mami, papi, dan adik-adik saya. Supaya kami hidup di dalam ketergantungan akan anugerah Tuhan. Kami semakin kuat. Dan akhirnya kami tidak fokus kepada perkataan manusia. Tapi kami fokus kepada setiap perkataan firman Tuhan. Yang kami baca, yang kami renungkan. Itu menjadi pondasi dalam iman kami. Sehingga saat ini, setiap Natal, gantian, kami yang berikan kado buat keponakan-keponakan. Dari mereka yang gak pernah kasih kado. Bukan karena hebat, tapi ini adalah bentuk kasih. Karena saya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Yesus adalah kasih. Kalau dia adalah kasih, maka saudara dan saya adalah kasih. Amin. Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Saya mau bilang sama saudara, manusia bisa merancang-rancangkan yang jahat. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan merasa takut ditolak sama dunia ini.
Waktu kamu lagi bekerja, berbisnis, banyak orang akan bilang cari untung. Ayo dong pakai cara yang jauh lebih mudah lah. Curang-curang sedikit gak apa-apa biar dapat cuan. Akhirnya supaya kamu bisa diterima sama orang-orang, kamu terima, kamu ikuti sarannya. Untung, sementara, semu, ya. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Jangan ikut sistem dunia ini. Hendaklah engkau berubah. Akal budi dan pikiranmu dirubahkan setiap saat. Agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini berkata tentang sistem dunia yang akan membawa saudara terasingkan dari panggilan Kristus dalam hidup saudara. Panggilan Kristus adalah segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Itu akan diasingkan dan kau akan masuk dalam sistem dunia. Bisa dan terbiasa. Makanya sangat mudah saat kita tidak hidup berakar dalam Kristus. Selalu jatuh di dalam dosa. Karena bisa dan terbiasa. Mari. Jangan fokus sama perkataan manusia. Jangan fokus sama pendapat orang tentang diri kita. Baca firman dan renungkan. Mazmur berkata, dia akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Yang gak akan pernah layu daunnya. Akan menghasilkan buah pada musimnya. Waktu kau lagi gak menghasilkan buah, banyak orang akan nyinyirin hidupmu. Banyak orang yang akan menyepelekan hidupmu. Tapi tenang saja saudara. Walaupun kau sedang tidak menghasilkan buah, daunmu tidak layu. Itu janjinya Tuhan dalam hidupmu. Kau akan terus mengalami air kehidupan dalam hidupmu. Orang yang berkata-kata yang jahat kepadamu, belum tentu daunnya segar seperti daunmu. Mereka akan ngalamin musim yang sementara. Saat stok musimnya habis, mereka akan berusaha untuk mendapatkan kesuburan supaya daunnya tetap tidak layu. Tapi saudara dan saya, seperti yang dikatakan oleh Keluaran 14 ayat 14. Elohim yang akan maju berperang gantikan engkau. Dan engkau akan diam saja. Malam hari ini, hidup di dalam anugerahnya. Dan kau nikmati kasihnya yang tak terbatas. Sama-sama dengan saya katakan, ada berkat di balik persoalan. Come on, yang kencang katakan, ada berkat di balik persoalan. 1 Petrus ayat 5 yang ke-7, dia berkata, boleh dibuka? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memedulikan. Karena dialah yang memedulikan. Saudara-saudara saya gak memperdulikan saya. Om tante saya gak memperdulikan saya. Saya gak pernah dekat dengan satupun keponakan, sepupu di keluarga saya. Karena mereka gak ada yang peduli. Yang peduli sama saya cuma satu pribadi. Saat saya masuk di kamar, saya berlutut, air mata saya tumpah, saya gak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia mengerti bahasa air mata. Saya ngerasain ada sesuatu yang membuat saya damai dalam hidup saya. Dia yang peluk saya dan dia lepaskan segala beban saya. Dia yang memperdulikanmu. Dia yang memperdulikanku. Dia yang memperdulikan saya pribadi. Dia Tuhan yang sama yang peduli sama saudara. Amin. Dia mengerti. Katakan. Dia peduli. Come on. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Ini janjinya buat saudara dan saya. Come on. Namun satu yang dia minta, apa? Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya ingat sekali setiap kata-kata itu keluar di hadapan mama saya. Mama saya berusaha untuk gak nangis depan kami anak-anak. Dia bawa kami menyingkir dari mereka. Dia peluk kami berdua. Terus dia bisikin di telinga kami berdua. Mama sama papa tetap sayang kalian. Jangan benci mereka ya. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kalau kamu mau diberkati, jangan simpan dendam dalam hidupmu. Kalau kamu mau alami berkat Tuhan, jangan simpan sampah dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Kamu gak akan pernah bisa bilang, aku baik-baik saja. Kalau kamu bawa beban yang berat dalam hidupmu. Lepaskan bebanmu, biar Tuhan yang tanggung bebanmu. Berjalan bersamamu dan jadikan kamu lebih dari pemenang.
Kalau tadi kita terlalu fokus sama perkataan orang. Yang poin yang kedua, kita selalu merasa selalu tidak aman dan mencari keamanan yang semu dan sementara. Kadang-kadang waktu masalah datang dalam hidup kita, solusi yang paling cepat adalah hal-hal yang cepat memuaskan kita. Dulu saya terikat dengan yang namanya rokok dan alkohol. Sehari saya isap rokok 5 bungkus, saudara. Saya kerja reguler, saya pegang beberapa venue, cafe dan hotel untuk saya supply live musiknya dan saya nyanyi di sana. Saya entertain banyak bos-bos, saya entertain banyak pengusaha, bahkan gak sedikit pejabat yang saya entertain untuk menjadi VIP kami. Dan syaratnya adalah perempuan, alkohol, dan judi. Saya gak main judi, saya gak main perempuan, tapi saya sangat lemah dengan yang namanya alkohol. Minggu ke minggu pekerjaan yang sama saya kerjakan. Dan ini menjadi habit atau culture yang merusak hidup saya. Saya peminum alkohol berat. Dari kecil. Saya minum alkohol setiap hari. Apa yang saya tabur? Saya tuai. Saya mengalami satu penyakit yang kemarin saya pernah saksikan. Saya mengalami diabetes, saya nggak tahu. Dan berubah menjadi autoimun. Dan akhirnya mengharuskan saya harus belah kepala belakang saya. Ada kelainan tulang yang terjadi dalam hidup saya, dalam kepala saya. Tulang ini akhirnya dipotong, dipasangkan titanium. Dan puji nama Tuhan, anugerah Tuhan hari ini. Orang yang dulu terikat, orang yang dulu mencari kesenangan yang semu. Orang yang gak pernah ngerasa aman dan cari sesuatu yang instan. Diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Berdiri di depan saudara malam hari dan berkata, semua sia-sia di luar Kristus. Tapi waktu saya alami Kristus, saya dipuaskan lebih dari apapun. Saya bisa tanggalkan semua berhala saya. Saya bisa lepaskan semua yang menjadi addicted dalam hidup saya. HbA1c saya dulu 12,8. Gula puasa saya setiap hari 350 sampai 400. Gula darah saya sempat 500 sampai 600. Saya sudah mengalami yang namanya glukoma di mata saya. Saya mengalami autoimun, luka seluruh tubuh. Gak pernah bisa tidur setiap malam. Sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi waktu saya berserah penuh, saya temukan keamanan yang paling aman. Kepuasan yang paling puas. Saudara tahu gak? Apa yang menjadi kepuasanmu saat ini yang mengikat engkau hanya dapat dikalahkan oleh sebuah kepuasan yang jauh lebih besar. Kalau hari ini kau masih ngerokok, kau akan lebih dipuaskan lagi waktu kau coba narkoba. Dosisnya sedikit, kau akan lebih dipuaskan lagi waktu kau naikkan dosisnya. Lama-kelamaan kau menjadi kecanduan. Saya mau bilang sama saudara di tempat ini, semua hal itu hanya dapat dikalahkan oleh satu kecanduan. Kecanduan akan hadirat Tuhan. Kecanduan akan pribadinya yang setia. Saat dia tinggal di dalam engkau, sesuatu yang baru. Beyond, gak pernah kau bayangkan, gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau lihat, gak pernah timbul di hatimu. Tersedia bagi setiap yang mengasihi dia. Saudara rindu mengalami dia lebih lagi malam hari ini? Boleh lihat tangan-tangan yang rindu mengalami. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Jangan cari kesenangan, keamanan yang semu di luar sana. Tinggal di dalam hadiratnya. Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin saudara. Terima kasih Yesus. Come on. Poin yang ketiga, poin yang terakhir saya mau bagikan buat setiap kita. Kenapa kita selalu merasa kita gak pernah bisa baik-baik saja. Kita gak pernah ngerasa kita puas. Karena tanpa kau sadari, saudara dan saya memiliki mental yang lemah, cepat menyerah, gak punya daya juang. Efeknya cepat mengeluh dan pasrah. Kita sudah kalah sebelum berperang. Masalah baru menjadi intro dalam hidup kita, kita udah nyerah duluan. Kita udah lihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Waktu COVID saudara, saya pernah ada di titik terendah saya, di mana saya gak pernah menjadi seorang pengecut dan menjadi seorang yang ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Suatu hari, anak kedua saya, anak saya 4, anak kedua saya ada benjolan sangat besar di leher kanannya. Saya dan istri tiba-tiba kaget waktu kami lihat, karena dia selama ini suka pakai baju yang nutupin leher, jadi gak pernah kelihatan benjolannya. Tiba-tiba dia bilang, "Papi, kok main sesak napas?" Dia bilang, "Kenapa nak?" "Gak bisa napas," dia bilang. "Tolongin Koko main papi." "Gak bisa napas," dia bilang gitu.
Sakit, dia bilang dipegang lehernya sakit papi. Aku bilang kenapa nak? Aku buka besar sekali benjolannya saudara. Saya buka bajunya, dadanya masuk ke dalam. Saya bilang Tuhan ini lagi COVID, rumah sakit mana yang standby? Semua IGD penuh. Anak saya gak COVID, kalau saya bawa ke sana jadi COVID. Saya mesti gimana Tuhan? Obat-obatan harganya melambung tinggi, sangat tinggi. Saya udah gak tahu bagaimana. Akhirnya saya hubungi beberapa teman saya yang dokter. Saya minta tolong sama mereka, tolong dong lewat online bantu saya. Bagaimana nanganin anak saya. Dia cuma kasih painkiller untuk meredakan rasa sakitnya. Dan supaya anak saya bisa tidur. Dibantu dengan oksigen. Dibantu juga dengan uap. Selama masa recovery anak saya, hampir 2 bulan, saya gak bisa tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya mental yang lemah, saya kalah sebelum berperang. Setiap saya duduk seperti ini, anak saya tidur di pangkuan saya. Karena dia gak bisa tidur normal, jadi saya harus pangku dia. Dia baru bisa tidur waktu saya peluk dia gantian dengan maminya. Waktu dia tidur, saya gak tidur. Ketika saya sudah mau tutup mata, ada suara intimidasi di telinga saya selama 2 bulan berkata seperti ini. Kamu setia sama Tuhan, saya cabut nyawa anakmu. Hari pertama, saya buka mata. Saya bilang suara apa ini Tuhan? Ini bukan suaramu Tuhan. Ini bukan suaramu. Saya coba untuk tenang. Saya tutup mata. Saya cabut nyawa anak-anakmu. Dan dia ketawa. 2 bulan saudara. Saudara bisa alami seperti itu. Saudara bisa jadi apa? Gila. Saya seperti orang gila. Saya lihat wajah saya di kaca. Saya mau berantem sama kaca. Saya benci lihat muka saya. Saya lihat anak-anak saya. Saya gak berani keluar dari kamar. Saya mau ada di situ jagain dia. Tanpa disadari. Kesehatan saya menurun. Mental saya rusak. Sampai satu titik. Saya betul-betul menyerah. Saya duduk di depan anak saya. Saya matiin semua lampu. Saya cuma lihat ke atap rumah. Lalu saya bilang, Tuhan, aku gak kuat. Aku gak kuat. Maafkan aku lupa ada kamu. Maafkan aku. Aku milikmu. Anakku milikmu. Saya berdoa, Tuhan titipkan dia buat saya. Kalau Tuhan mau ambil, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, itu haknya Tuhan. Saya cuma pengelola di bumi ini. Tuhan berikan kekuatan. Tapi kalau boleh Tuhan, saya minta satu permintaan. Saya mau lihat anak saya dewasa. Saya mau lihat anaknya, lihat papanya melayani Tuhan. Dan dia melihat contoh yang baik dan dia bisa melayani Tuhan. Tuhan aku request, sembuhkan dia dengan mujizat-Mu. Hilangkan suara si jahat di telingaku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Setelah saya berkata amin, saya rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki saya seperti disiram air es. Saya rasa reda sekali emosi saya. Saya rasa saya ada di titik di mana saya tenang sekali. Saudara tahu? Suara yang tadinya saya ambil nyawa anakmu digantikan dengan suara apa? Diam, tinggal tenang, berdoalah. Diam, tinggal tenang, berdoalah. Itu membawa saya, menuntun saya untuk saya melakukan satu tindakan iman. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Saya pegang leher anak saya bangunin istri saya. Saya bilang kita sepakat. Kita sepakat berdoa malam hari ini. Tuhan kerjakan mujizatnya. Kami taruh tangan kami di leher anak saya dan kami coba berdoa. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Benjolan ini aku perintahkan sembuh, hilang di dalam nama Yesus. Aku perintahkan saat ini juga, lenyap, gantikan dengan damai sejahtera. Besok kami akan lihat mujizat-Mu. Haleluya, amin. Selesai berdoa, saya gak mau lihat leher anak saya tidur. Saya bisa tidur malam hari itu saudara. Besok paginya saya bangun. Saudara tahu apa? Anak saya segar, benjolan di lehernya hilang. Dan dia bilang, Papi, Koko udah gak sesak napas lagi. Saya buktikan, saya bawa ke dokter untuk dicek, diperiksa. Waktu sampai di dokternya kawan saya, terus dokternya bilang gini, kok benjolannya hilang? Saya bilang, kan kamu dokternya, bukan saya. Coba kamu cek lagi. Iya loh, benjolannya hilang. Dia anak Tuhan. Dia bilang, puji Tuhan, mujizat terjadi buat anakmu. Seperti hal ini langka. Ini kebaikan Tuhan, Dev. Di dalam ruangan itu, kami berdua tepuk tangan dan kami berdua memuji Tuhan. Kami nyanyi, kami memuji besar
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Makasih Yesus. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kemarin selesai doa malam di YHS Malang, saya melayani di Malang. Saya turun dari mimbar, ada satu keluarga hampiri saya. Anaknya lari dan langsung peluk saya. Saya gak kenal siapa. Dia happy banget ketemu saya. Maminya akhirnya ngomong, Kak Dev, anak saya setiap malam dengerin YouTube-nya Kak Dev. Dia muji dan nyembah Tuhan. Dia suka banget sama lagu Bapak kami. Saya bilang, oh terima kasih. Saya berdoa lagunya menjadi kekuatan. Gak cuma itu aja Kak. Setiap dia memuji Tuhan, setiap benjolan di dalam tubuhnya ada 5. Satu-satu Tuhan sembuhkan. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Saya terlalu percaya gak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara lagi belum lihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena Tuhan gak baik. Dia gak pernah terlambat dan dia gak pernah terlalu cepat. Biar waktunya yang berlaku dalam hidup saudara. Jangan atur Tuhan. Dia ciptaan, dia pencipta, kamu dan saya ciptaan. Hanya pencipta yang tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Setuju? Amin saudara. Saya berikan kesimpulan untuk setiap kita. Yang pertama, hanya di dalam Kristus kita bisa alami peristiwa baik-baik saja. Sekalipun dalam keadaan tidak baik, ada tangan yang kuat yang akan selalu menopangmu. Hingga sekalipun jatuh, tak sampai tergeletak. Dan semua tetap baik-baik saja. Yang kedua, agar baik-baik saja, jangan hidup dalam keserupaan dunia, sistem dunia. Tetapi hidup di dalam keserupaan Kristus. Yang ketiga, jangan overthinking. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Hari esok kekuatan yang baru akan selalu ada dalam Kristus. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kedaulatannya. Biar dia yang beracara penuh. Jangan overthinking. Dan yang terakhir, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan untuk memberikan engkau hari depan yang penuh harapan. Miliki Yesus, miliki segalanya. Amin. Lihat kiri kananmu, terus bilang, miliki Yesus, miliki segalanya. Yang setuju sekali lagi boleh angkat kedua tanganmu. Come on. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan, anakku, istriku, suamiku, orang tuaku, keluargaku, katakan, ku akan, let's go, baik-baik saja, in Jesus name. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Aku akan
Malam hari ini saya digerakkan sesuatu oleh Roh Kudus. Saya mau ajak setiap saudara di tempat ini. Boleh yuk, lihat kiri kananmu, depan belakangmu. Kalau kau tergerak untuk doakan mereka. Buat kelompok, hampiri 2 sampai 3 atau 4 orang. Doakan orang-orang itu. Tanya namanya, tanya apa yang menjadi pergumulannya. Boleh saudara? Saudara yang ada di kursi mungkin boleh doakan yang di belakangmu atau yang di depanmu. Boleh balik belakang sebentar. Ambil waktu untuk doakan atas samping kiri kananmu. Jangan keluargamu sendiri, cari keluargamu yang lain di dalam Kristus. Doakan mereka, ambil waktu. Berikan kekuatan buat mereka, bilang tenang. Everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Yes, doakan. Tanya namanya, tanya apa yang menjadi pergumulanmu. Tanya apa yang menjadi kerinduanmu. Sebagai tubuh Kristus bersama-sama bergandengan tangan sepakat. Mulai bersuara dan doakan. Sebut namanya, sebut orang itu, sebut rekanmu. Lepaskan berkat. Lepaskan kekuatan yang baru dari surga. Oh, I pray in Jesus' name. Di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama yang besar, ada kemenangan, ada kekuatan. Setiap rantai belenggu dipatahkan, setiap keterikatan dilepaskan, segala ketakutan digantikan dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus tinggal hidup di dalamku. Di dalamku semua akan baik-baik saja. Oh, semua akan baik-baik saja. Haleluya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Oh, Kau bawaku terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, melewati lembah kelam sekalipun ku tidak takut. Kau bawaku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melintasi badai hidup. Kemanakah aku dapat berlari menjauhi rohmu? Ku mendaki ke gunung, ku temukan engkau, kau temukan aku. Terima kasih Bapa, kau temukan aku. Oh. Kekuatan yang baru kami minta kepadamu untuk kami lewati hari demi hari. Setiap jejak langkah kami ada langkahmu. Setiap jejak langkah kami ada langkahmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Waktu yang terbatas ini kami gunakan untuk kami menguatkan sesama kami. Sebab kami tahu Engkau adalah kasih dan kami semua adalah produk kasih. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari buka kedua tanganmu saudara. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang memateraikan setiap perkataan firman, sehingga boleh hidup tumbuh di dalam setiap hidup jemaat Tuhan tempat ini. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Kami berserah penuh ke dalam tanganmu. Sebab kami tahu hari esok kami adalah hari esok yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kami bisa mengangkat kepala kami,
Kami dapat berkata kepada Goliat di dalam hidup kami baik-baik saja. Sebab ada Kristus di dalam kami. Kami dapat mengalahkan semua masalah. Bukan dengan kemampuan kehebatan kami, tetapi karena Kristus tinggal di dalam kami. Roh Kudus, penolong yang setia. Roh Kudus, kawan yang setia. Teruslah hidup, teruslah berperformance di dalam hidup kami. Biar kedaulatan mulai yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagimu dan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Come on. Kasih. Saudara sudah berikan persembahan dan makin berdiri. Bersyukurlah, come on, pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih bersyukurlah, lambaikan tanganmu. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya, come on, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, katakan bersama-sama, bersyukurlah. Haleluya. Amin, amin. Seberapa banyak diberkati ibadah hari ini, lambaikan tangan. Tadi saudara ada dua ayat yang bagus. Dikatakan begini, yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu karena Dia yang memperdulikanmu. Itu katakan amin. Yang kedua dikatakan bahwa Yahweh akan berperang di depanmu dan engkau akan diam saja. Hari ini apa kekhawatiran saudara? Ada di sini yang khawatir banget? Dia memperdulikan saudara, amin. Dan ketika engkau nggak mampu lagi, nggak bisa gerak, nggak bisa goyang, sangat terbatas. Saudara itu anak, saudara dan saya anak. Ketika kau serahkan kepada Dia mampu dilikan saudara dan saya, Bapa yang di atas itu berperang untuk saudara. Menyelesaikan setiap menjadi persoalan saudara, menyelesaikan keuangan saudara, menyelesaikan kesehatan saudara, menyelesaikan rumah tangga saudara.
menyelesaikan segala hal yang saudara butuhkan. Dia Bapa yang memperdulikan saudara. Sekali lagi beri kemuliaan buat dia. Ora pasyakara lapatakana matakana. Ora mata syakara lapatakana makana maka. Kinamayana matakara lapakana matakana. Kinamayana matakara lapayana makara lapakana. Kinamayana makara lapakana makana. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Kau rancang kami jadi anak-anak yang Kau cintai. Terima kasih Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Kau ubahkan hidup kami more than victory. Dan terima kasih segala apa yang kami butuhkan sudah Kau sediakan. Terima kasih Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Dan terima kasih segala yang kami ikat di bumi, mereka di surga. Segala yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Anak-anak Elim yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus Hamasiah, persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Dan hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Hamasiah yang percaya sama-sama katakan, Yesus Hamasiah bless you.